Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita kelas untuk memimpin berdoa. Kita berdua siap, gerak, doa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang berangkat enggak? Ada. Siapa? Dia. Kenapa berangkat? Sakit. Semoga Mbak Dea cepat sembuh. Amin. Untuk menambahkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Indonesia negeriku, agung padamu. Di sanalah ku berdiri, jadilah negeriku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, negeriku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi persuasif. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menulis teks eksplanasi persuasif dengan menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan yang sesuai dengan konteks norma dan budaya. Nah, sebelum itu ada yang sudah tahu belum apa itu teks eksplanasi persuasif? Belum. Nah, mari kita pelajari bersama-sama materi teks eksplanasi persuasif pada pagi hari ini. Nah, teks eksplanasi persuasif adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa, baik alam, sosial maupun budaya, secara logis sekaligus membujuk pembaca agar menerima sudut pandang atau ajakan penulis. Yang selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi persuasif. Yang pertama yaitu menjelaskan mengapa suatu hal terjadi. Yang kedua, memberikan informasi secara jelas. Dan yang ketiga, mengajak pembaca untuk melakukan hal yang diajukan dalam teks. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi persuasif. Yang pertama yaitu menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena. Yang kedua, mengandung kata ajakan seperti ayo, mari, hendaknya, dan sebaiknya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta dan alasan yang logis. Dan yang keempat,
berisi ajakan atau rujukan di akhir teks. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks eksplanasi persuasif. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini menjelaskan topik secara umum. Dan yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ini menyampaikan informasi berupa sebab akibat atau proses terjadinya sesuatu. Dan yang ketiga, ajakan atau penutup, berisi himbauan atau ajakan kepada pembaca. Nah, ini selanjutnya ada langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi persuasif. Yang pertama ada menentukan topik. Pilihlah topik yang faktual, menarik, dan relevan. Yang kedua, menentukan tujuan. Ingin menjelaskan dengan mengajak pembaca melakukan apa. Yang ketiga ada mengumpulkan fakta dan data yang mendukung topik. Yang keempat ada membuat kerangka teks, yaitu ada pernyataan umum, deretan penjelasan, dan ajakan atau penutup. Yang kelima, tulis teks dengan bahasa yang jelas dan persuasif. Dan yang keenam, periksa kembali isi, ejaan, dan kalimat ajakan agar meyakinkan. Selanjutnya ada contoh teks eksplanasi persuasif. Nah, anak-anak ada yang mau membacakan apa enggak? Saya Pak. Ya, silakan. Judul: pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan kita. Sampah yang berserakan dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan bakteri, penyebab penyakit seperti diare dan demam berdarah. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih. Dengan lingkungan yang bersih, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan merasa nyaman saat beraktivitas. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah tanggung jawab bersama yang akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan kehidupan kita. Nah, materi sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Sudah. Ya, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok untuk mengerjakan LKPD. Yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Gimana? Kelompok 1 ada kesulitan apa enggak? Ada Pak, bagian nomor 2 itu katanya seperti itu, benar tidak Pak? Iya benar. Makasih Pak. Nah, kelompok 2 ada kesulitan apa enggak? Tidak ada. Bisa Pak. Bisa semua. Bisa Pak. Oke. Dan selesai semuanya Pak belum? Sudah. Dulu ya. Nah, baik, perwakilan dari salah satu kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Pak. Ya, silakan. Judulnya, ayo kurangi sampah plastik. Setiap hari masyarakat membuang ribuan ton sampah plastik. Sampah ini sulit terurai dan mencemari lingkungan. Jika terus dibiarkan, bumi akan dipenuhi oleh limbah plastik. Sampah plastik mencemari laut, merusak ekosistem, dan membunuh hewan laut. Selain itu, plastik yang terbakar menghasilkan gas berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, mari kita kurangi penggunaan plastik. Gunakan tas belanja kain dan botol minum yang dapat dipakai ulang. Dengan langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk dua dia. Baik, kelompok selanjutnya silakan bisa.
Sebenarnya mengurangi plastik selamatkan bumi. Plastik sekali pakai sulit terurai dan mencemari lingkungan. Setiap tahun jutaan ton plastik mencemari lautan dan mematikan hewan. Meski praktis, dampaknya sangat mematikan. Ayo gunakan tas kain, botol isi ulang dan wadah makanan ramah lingkungan. Ayo kurangi plastik demi bumi yang lebih sehat. Berikan tepuk tangan pada Mbak Esti. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ada soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Bapak bagikan ya. Waktu pekerjaan 10 menit. Ini nomor 3 bagaimana? Nanti ini Ya Pak, terima kasih Pak. ada yang kesulitan saat mengerjakan apa enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan aja Bapak. Saya Pak, Ya, benar. saya bingung nomor 3 Pak, ini disuruh apa? Oh, ini disuruh membuat kalimat ajakan. Oh, iya. Sudah Pak, sudah Pak. Lalu yang lain ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Sudah Pak. Sudah selesai. Sudah Pak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi Bapak tarik ya. Bulan. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, tadi kita sudah belajar apa aja tadi? Selanjutnya ada apa lagi? Nah, dari semuanya itu kalian sudah paham apa belum? Semuanya? Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu teks eksplanasi persuasif adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena secara jelas dan mengajak pembaca untuk setuju atau melakukan sesuatu. Tujuan teks ini adalah memberikan pemahaman dan memengaruhi pembaca. Nah, baik, pembelajaran sudah selesai. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.